dalam kegiatan malam. Sebelumnya, perkenalkan saya Zul Aziza Amalia selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Saya sangat senang bisa berada di sini bersama para peserta dan dokter yang sudah menyempatkan hadir untuk eh, yang sudah sempat hadir dalam kegiatan pada malam hari ini. Saya yakin pada kegiatan malam hari ini kita akan mendapatkan wawasan baru eh, se- seputar penyakit serta penanganan klinis pada penyakit varicella. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, di mana doa tersebut akan dipimpin oleh saudara saya, Ahmad Rozaldi Laugi. Kepada Ahmad Rozaldi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar segala kegiatan yang telah kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dan ridhanya. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan. Terima kasih atas kelancaran acara ini dari awal hingga akhir. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat yang dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rabbi ghafirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ahmad Rozaldi. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam materi, terlebih dahulu kita akan melakukan sesi pretest. Silahkan para peserta mengisi pretest melalui link yang sudah dibagikan pada grup WhatsApp. Waktu yang diberikan untuk pengisian pretest yaitu 2 menit. Waktu dimulai dari sekarang.
Baik, waktu pengisian pretest telah selesai. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Baik, sebelum kita masuk pada pemaparan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Fadlina Zainuddin, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika magister kesehatan. Saya akan membacakan CV dokter terlebih dahulu. Tapi dok, mohon izin membacakan CV-nya dok. Baik. Nama Dr. Fadlina Zainuddin, spesialis kulit kelamin, magister kesehatan VINSDV. Tempat tanggal lahir Makassar 24 Juli 1984. Status pernikahan menikah. Nama suami Muhammad Farid Kasim ST. Nama anak Muhammad Fadel Reski Farid Kasim. Fahira Majda Farid Kasim. Farida Anissa Farid Kasim. Pekerjaan ASN Dokter Fungsional Pemprov Sulsel. Tempat praktek Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji, Klinik Nina, dan Apotik Firdaus. Hobi kuliner, nonton, traveling, dan olahraga. Untuk riwayat pendidikan, SD Impres Kampus Unhas 1 pada tahun 1988 sampai 1994, SMP Negeri 12 Makassar pada tahun 1994 sampai 1997, SMU Negeri 5 Makassar pada tahun 1997 sampai tahun 2000, Dokter Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2000 sampai tahun 2006, dokter spesialis kulit dan kelamin, dan magister kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2012 sampai 2016. Untuk riwayat publikasi tertera pada CV. Riwayat pelatihan dan workshop. Pelatihan penanganan acne scar FKUI Jakarta 13 Juli 2018. Pelatihan laser RCD atau PIT Perdoski 5 Agustus 2018 di Surabaya. Pelatihan Flap dan Word Closer Kongres Iklat Bali 30 April 2019. Workshop Skleroterapi, Derm Uplift, Botox, dan Skin Booster pada acara Kosmik tahun 2022 di Palembang, dan workshop Filler Upper Face di PIT Perdoski pada tahun 2022 di Semarang. Baik, pembacaan CV telah selesai. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri hebat kita yang sudah bergabung pada Zoom malam hari ini, yaitu Dr. Fadlina Zainuddin, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika magister kesehatan, untuk menyampaikan materi mengenai penyakit dan penanganan klinis pada penyakit varicella. Kepada dokter, waktu dan layar kami persilakan. Tapi dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, anak-anakku, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Unibos. Ada juga seleb dari Unhas ya, dan universitas lain ya. Terima kasih banyak ya antusiasmenya untuk mau mendengarkan materi ya
yang berkaitan dengan kesehatan kulit ya. Topik kali ini yang terima kasih juga, sebelumnya terima kasih juga pada panitia ya, BEM FK Unibos Penpro bagian pendidikan dan profesi Sul Asisa ya, yang telah menghubungi dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ya ilmu kepada calon-calon dokter di masa depan. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan materi yang sesuai dengan bidang saya, salah satu penyakit kulit yang paling sering kita temukan sehari-hari, apalagi sebagai nanti kalian sebagai dokter umum, ini salah satu kompetensi 4 ya, kemudian harus bisa mendiagnosis dan sampai penata laksanaannya ya sebagai dokter umum ya, yaitu varicella. Nah, oke, slide. Halo, jelas suara saya? Oke. Oke. Apa itu varicella ya? Varicella itu merupakan suatu infeksi kulit yang bersifat akut ya. Dia disebabkan oleh virus, namanya virus varicella zoster. Virus ini menyerang kulit dan selaput lendir atau mukosa. Ya, sebagai penyakit virus pada umumnya, dia disertai dengan gejala konstitusi seperti demam, malaise, kelemahan ya, lemes, dan gatal. Itu gejala konstitusinya, ada demam, lemas, gatal ya, nyeri tenggorokan, dan setelah gejala konstitusi terjadi disertai muncul ruam kulit yang bersifat polimorfik. Polimorfik itu artinya banyak morfologi, banyak efloresensi. Kalau dalam istilah dermatologi itu, kalau morfologi kulit itu yang bersifat, yang dapat dinilai bersifat objektif namanya efloresensi. Nah, pada ruam kulit di varicella itu banyak ya, bisa kita temui mulai dari makula yang berkembang menjadi papul, terus menjadi vesikel, terus vesikelnya berisi nanah menjadi pustul, lalu kemudian pustulnya pecah menjadi krusta ya, menjadi krusta. Terus penyebarannya ini bisa mengenai seluruh anggota tubuh ya, namanya juga kena kulit dan mukosa ya, bersifat generalisata, artinya lebih dari 80% luas permukaan tubuh kita bisa kena ya, dan terutama berawal dari bagian sentral penyebarannya ke perifer, dari tengah ke pinggir atau bersifat sentrifugal. Okay, next slide. Nah, epidemiologi penyakit cacar ini bersifat kosmopolit, artinya ada di seluruh dunia, tersebar di seluruh dunia, bersifat global dan internasional. Cuman seiring perkembangan zaman, sudah ditemukan nih vaksin varicella, jadi di negara-negara maju itu sudah jarang ya penyakit ini muncul ya, karena sudah terjadi kekebalan kawasan herd immunity ya, sudah terjadi herd immunity, jadi sudah jarang muncul penyakit ini di negara-negara maju ya seperti Amerika dan Eropa. Ya, cuman ya negara-negara berkembang dan tertinggal itu masih tinggi ya, masih muncul ini penyakit. Apalagi kalau musim pancaroba kayak sekarang ini ya, harusnya ini musim kemarau, ini bulan Juni, tiba-tiba hujan, akhir-akhir ini ada hujan muncul, mulai tanggal 1 Juni ya, sebelumnya juga, yang harusnya musim kemarau ini muncul musim hujan, nah ini dimaksud pancaroba. Nah itu biasa kalau pancaroba ini harus hati-hati ya, karena banyak virus menyebar, banyak virus menyebar, dan virus ini, penyakit ini, varicella ini terutama menyerang anak-anak ya, anak-anak, tapi juga bisa mengenai semua umur ya, bisa dewasa, bisa orang tua, bisa kena, dan juga bisa menyerang kelompok tertentu. Kelompok yang mana? Kelompok yang immunocompromised, itu yang daya tahan tubuhnya lemah, rentan terkena infeksi serangan virus ya. Ada memang beberapa kelompok-kelompok immunocompromised seperti orang yang terkena ya, malignansi, yang orang kena kanker, keganasan ya, apalagi kalau sudah kemo, orang yang penyakit autoimun, transplantasi organ ya,
sama orang penyakit-penyakit diabetes ya, dan orang ibu hamil ya, orang tua, lansia, dan anak bayi, anak-anak ya. Karena itu semua kelompok-kelompok yang daya tahan tubuhnya lemah, jadi rentan, susceptible terkena penyakit. Dan jalur penularan penyakit ini secara aerogen, artinya melalui udara, droplet, airborne ya, itu jalur penularannya. Terus masa penularannya itu kurang lebih 7 hari dihitung dari timbulnya gejala kulit. Nah, tingkat morbiditasnya ini seiring dengan bertambahnya usia. Jadi varicella pada anak-anak itu lebih ringan ya, komplikasi lebih jarang dibanding kalau varicellanya terkena di usia yang lebih tua ya, sudah dewasa, sudah orang tua, itu komplikasi lebih sering terjadi. Oke, slide. Nah, etiologi dan patogenesis, bagaimana ceritanya itu varicella bisa menimbulkan, virus varicella itu bisa menimbulkan penyakit di diri kita. Ya, saya berusaha jelaskan secara simpel ya. Mungkin kalau kalian baca ini mungkin agak-agak kurang paham. Jadi VZV atau virus varicella zoster adalah penyebab dari infeksi penyakit varicella atau cacar air. Virus varicella zoster virus ini berasal dari golongan human herpes virus. Jadi ada 8 human herpes virus tersebut ya. Nah, salah satunya itu virus varicella zoster ya. Kalau yang HHV atau human herpes virus ada 8 itu, yang pertama itu herpes simplex ya, herpes simplex 1 dan 2. Yang ketiga ini virus varicella zoster, terus yang keempat Epstein-Barr, yang kelima sitomegalovirus, yang keenam dan tujuh itu biasa dianggap penyebab penyakit pityriasis rosea, dan yang ke-8 itu virus HHV8 itu penyebab dari sarkoma kaposi, keganasan. Ya, salah satu penyakit keganasan yang disebabkan oleh virus HHV8, sarkoma kaposi. Jadi VZV ini human herpes virus. Nah, itu kan tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa dia itu penularannya melalui udara, melalui droplet, berbicara ya, batuk ya, bernapas ya. Kalau kita dekat-dekat sama orang varicella, bukan cuma kalau kita kontak dengan kulit, berarti juga berjauhan. Tapi kalau dia tidak pakai masker, kita belum pernah terpapar virus varicella zoster sebelumnya ya, kita bisa terkena ya, masuk, kita hirup itu virusnya melalui saluran pernafasan atas di orofaring, lalu masuk ke limfonodus tonsil kita ya, di orofaring. Nah, di limfonodus tonsil itu dia mengalami replikasi virus yang pertama ya, atau disebut viremia primer. Jadi pada masa ini biasanya penderita ada yang mengalami gejala sakit tenggorokan ya sebelum muncul gejalanya. Jadi ini viremia primer. Nah, setelah viremia primer ini di limfonodus itu kan banyak sel-sel imun ya. Nah, saat virus masuk itu sudah kompensasi tubuh untuk berusaha melawan ini infeksi virus ya. Jadi ada namanya imunitas non spesifik ya. Tubuh berusaha untuk menghalau ini virus pada saat viremia primer. Mulai keluar semua innate imun sistem kita seperti interferon ya dan makrofag. Kemudian ada juga imunitas spesifik ya, seperti sel T yang berespon terhadap virus ya, imunitas spesifik. Jadi ada non spesifik seperti itu tadi, interferon, makrofag, sama NK sel ya, non spesifik itu semua. Jadi semua bakteri, virus apa itu NK sel makrofag itu semua dia halau, dia tidak spesifik, semua dia berusaha halau. Nah, ada yang namanya sel T, itu yang spesifik. Spesifik artinya khusus untuk varicella. Nah, tapi kalau replikasinya terlalu banyak, ya, virusnya terlalu banyak, ini semua sistem imunitas kita tidak bisa menghalau, ya kalah. Nah, replikasinya ini dia masuk ke sistem retikuloendotelial kita, ya organ-organ, mulai dari hati, terus masuk ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu menyebar sampai ke kulit dan selaput lendir atau mukosa, bisa kena mata, ya hidung, bahkan bisa sampai di usus ya.
Pokoknya bisa masuk di organ dalam. Nah, setelah sampai di kulit ya, lokalisasinya ini virus dia masuk ke lapisan basal dari epidermis. Epidermis itu kan ada 5 lapisan ya, corneum, lucidum, granulosum, spinosum, basal paling bawah. Nah, di situ nih dia mengalami replika bawah epidermis. Kemudian dia sampai ke sel epitel menimbulkan edema cairan. Edema cairan itu muncul nih tuh vesikel. Vesikel itu gelembung berisi cairan ya. Jadi vesikel berisi cairan berisi materi virusnya. Oke. Nah, itu dia bergejala, Dek. Vesikelnya itu mulai dari merah, papul, terus menjadi vesikel, ya, terus berisi nanah, ya, ada infeksi bakteri. Nah, vesikel berisi nanah namanya pustul. Nah, kemudian pustulnya pecah, nah, mengeluarkan cairan, kemudian cairannya mengering, itu disebut krusta. Nah, itu selama periode kita sakit varicella. Nah, ini virus setelah 7 hari ya, setelah sembuh, virusnya ini tidak hilang dalam tubuh kita, ya, dia tidak hilang, dia pergi ke ganglion sensorik saraf medula spinalis. Di situ di sumsum tulang belakang kita. Nah, di situ dia memasuki periode laten atau dorman, ya, dia tidak menimbulkan gejala. Gejala, oke? Sampai sini paham ya? Nah, jadi setelah sembuh varicella, virusnya itu dia tidak hilang, tapi kita sudah ada nih timbul kekebalan terhadap virus varicella. Ya, jadi jarang itu varicella muncul kembali rekuren kalau kita yang bukan imunokompromis, lawannya imunokompromis adalah imunokompeten. Ya, imunokompeten artinya yang sistem kekebalannya bagus, ya, dan tidak ada tadi itu golongan yang saya sebut, itu imunokompeten. Nah, biasanya setelah kena varicella itu kita sudah membentuk kekebalan seumur hidup. Jadi jarang itu kalau kita kena varicella 2 kali, ya, atau 3 kali, jarang. Kecuali kalau kita imunokompromis bisa. Nah, jadi setelah kita sembuh dari varicella, virusnya tidak hilang, tapi dia pergi tidur, ya, dia dorman, tidak memberikan gejala apa-apa, ya, dia membentuk infeksi laten di sumsum tulang belakang kita, di saraf sensorik kita. Oke, next slide. Ada nanti gambar, oke. Nah ini, ya, ini setelah periode dari A, chickenpox atau varicella. Soalnya aku nggak punya pointer ya, pengen banget ini saya tunjuk ya. Jadi gambar A itu chickenpox-nya ini kita kan ada generalisata ini ruang merahnya, bintik-bintik merahnya. Nah setelah sembuh dia masuk ke sumsum tulang belakang kita di bagian sensoris ya, bagian sensoris. Laten di situ tidur di tulang belakang kita, sumsum tulang belakang kita, medula spinalis. Nah, kapan datan tubuh kita lemah atau kita tertular lagi dari orang cacar ya dekat kita, dia tertular lagi, atau misalnya kita kelelahan, kecapean, stres, ada trauma. Nah, ini infeksi laten ini bisa reaktivasi, bisa hidup kembali, bisa bangkit kembali di sumsum tulang belakang kita, tapi bukan lagi sebagai cacar atau varicella, ya, tapi menjadi penyakit baru namanya herpes zoster. Nah, herpes zoster ini merupakan reaktivasi dari virus varicella zoster yang dorman di sumsum tulang belakang kita. Karena dia dormannya di ganglion sensoris, makanya gejala yang paling utama di herpes zoster adalah nyeri yang seperti pegel ya, nyeri seperti tertusuk ya, itu sebagai salah satu ciri prodromal dari herpes zoster. Dan itu ruangnya mengikuti dermatom sumsum tulang belakang kita. Kalau misalnya dia itu laten di torakal, makanya mungkin di daerah dada, ya, dada atau punggung. Dan dia bersifat unilateral, sebelah kiri atau sebelah kanan, ya, jarang dua-duanya. Itu yang khas untuk herpes zoster, ya. Tapi nanti kita bisa bahas di chapter yang selanjutnya ya, chapter yang lain yang kita bahas ini varicellanya. Oke, itu saja dulu. Oke, slide. Oke, nah tadi saya sudah jelaskan etiologi, patogenesis, nah gejala klinis. Nah, masa inkubasi dari penyakit cacar ini berlangsung kurang lebih 2-3 minggu. Ya, seperti infeksi virus lainnya ada namanya masa prodromal. Ya, masa prodromal itu masa pendahuluan disertai dengan gejala, misalnya demam. Ya, demamnya pada varicella itu khas ya, dia tidak terlalu tinggi, demam subfebris lah. Terus kadang menggigil, lemas, ya, malaise,
sakit kepala, anoreksia, tidak mau makan, sakit punggung, dan ada beberapa pasien nyeri tenggorokan dan batuk kering. Itu tadi ya, kalau yang saya bilang tadi, mengalami replikasi pertama ya di tonsil. Nah, kemudian setelah itu 2-3 hari kemudian muncullah ruamnya, mulai dari makula ya, makula itu perubahan warna ya, berbatas tegas, ukuran kurang dari 1 cm. Kemudian makulanya berkembang menjadi papul, lalu papulnya berkembang menjadi vesikel, vesikelnya berisi nanah menjadi pustul, pustulnya pecah menjadi krusta. Oke, jadi ini perkembangannya dari makula, papul, dan vesikel itu cukup cepat ya, kurang lebih 12-24 jam. Tapi ke krustanya itu biasanya pengalaman saya ya, dan memang berdasarkan teori itu 5-7 hari itu sudah mulai krusta. Oke, next slide. Slide. Oke, ini gejala klinisnya ya. Oke, sebelumnya deh. Nah, predileksinya sebelumnya bisa. Oke, ini yang khas pada varicella ya. Ini polimorfik ya, banyak kita bisa lihat temui bersamaan dalam satu predileksi. Ada mulai dari makula, papul, terus menjadi vesikel ya. Ini ya khas. Terus ada nih sudah menjadi bula dan berisi nanah ya. Kalau bula itu vesikel yang berukuran lebih besar ya, berisi nanah. Terus sudah ada pecah menjadi krusta, ini yang hitam-hitam krustanya. Dan predileksinya tuh paling banyak mulai dari wajah, kepala, baru turun ke punggung. Ya, itu khasnya mulai dari wajah, kepala, turun ke punggung, dada, baru ke ekstremitas, ke bagian perifer. Oke, next slide. Slide. Nah, ini mungkin lebih bisa di zoom kali ya, supaya lebih jelas. Karena sebenarnya kita modalnya kalau dermatologis itu mata ya, penglihatan harus jeli, karena banyak sekali tuh penyakit kulit yang mirip tapi beda diagnosisnya. Kalau beda diagnosisnya, beda pasti pengobatannya. Oke, yang khas ini gambar dari pasien saya saat ini ya, lagi banyak memang kasus varicella karena musim pancaroba ini. Ini yang khas, ini lagi muncul teardrop ya, tetesan air mata, vesikelnya ya khas ya, yang besar itu yang merah seperti tetesan air mata. Itu khas sekali untuk penyakit cacar air varicella ya. Memang kalau secara klinis memang mudah sekali tahu, tapi ada beberapa varicella yang khas. Oke, next slide. Slide. Oke, nah itu tadi saya bilang banyak penyakit kulit yang mirip ya, mirip sekali, tapi beda diagnosisnya. Nah, karena bagaimana caranya kita menyingkirkan diagnosisnya, diagnosis bandingnya, kita dibantu dengan beberapa pemeriksaan penunjang. Ya, meskipun secara klinis ya, dari mata kita tahu, oh ini cacar. Orang awam pun tahu. Pasien-pasien saya tahu. Saya tanya, keluarnya apa? Cacar, Pak. Dan memang betul ya. Sekarang pasien pinter-pinter ya. Akses informasi itu juga cukup mudah. Ya, bisa tanya AI, ChatGPT, dan lain-lain, Google. Tapi jangan berkecil hati sebagai mahasiswa kedokteran. Senjatanya kalian adalah textbook dan jurnal. Ya, itu adalah alat evidence based yang scientific ya, evidence based medicine yang scientific, yang tidak akan terbantahkan ya. Kalau mereka mungkin aksesnya di Google yang sesat-sesat atau influencer yang non dokter ya, kalianlah sebagai orang yang berkompeten untuk meluruskan ya, meluruskan berdasarkan ilmu yang kalian dapat. Jadi kalau ada apa-apa itu cari referensinya di buku dan jurnal ya, textbook. Sekarang mudah sekali nih, kemudahan ya, bisa masuk banyak e-book di iPad ya, yang kecil, ratusan buku, jutaan buku bisa masuk dalam satu tablet ya, jadi mudah dibaca. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk varicella. Yang pertama, kita bisa lakukan histopatologi. Histopatologi itu pemeriksaan biopsi, diambil dari sampel jaringan kulitnya yang mengalami lesi ya, di ruang kulitnya, di vesikelnya diambil, akan kelihatan epidermis dan dermisnya. Nah, apa yang khas? Nah, kalau kita bicara pemeriksaan histopatologi, kita harus cari yang khasnya pada varicella. Pada varicella ya, ini tadi ya, di gambar A itu ada
edema cairan ya, influx di stratum corneum ya, itu yang vesikel-vesikelnya yang panah hitam. Nah, panah hitam itu di zoom lagi ya, di gambar B ada multinucleated giant cell ya, itu khas ya, sel datia, sel raksasa berisi multinucleated giant cell. Terus ping-pingnya itu ya, ping-pingnya itu disebut eosinophilic intranuclear inclusion body ya, warna pink-pink ya, itu khas pada infeksi varicella. Jadi kalau histopatologinya varicella dengan herpes zoster itu sama ya, karena kan penyebab virusnya sama. Tapi kalau ini beda sama penyakit yang lain, bisa membedakan dengan HFMD, flu Singapura, bisa membedakan dengan herpes simplex dan lain-lain, poxvirus dan lain-lain, histopatologi. Oke, next slide. Pemeriksaan kedua yaitu, halo, next slide. Ya, pewarnaan Zhang atau Zhang test. Jadi Zhang test ini cukup mudah ya, pengambilan sampelnya cukup dipecahkan atap vesikelnya, baru dipakai scalpel tumpul, terus dikerok dasar vesikel, baru kerokan dasar vesikel di smear di objek gelasnya, ya, baru ditetesi pewarnaan Gemsa, baru ditutup pakai deglas, dilihat di bawah mikroskop. Nah, akan kelihatan sama ya, sama pemeriksaan histopatologi, degenerasi ballooning dan sel datia atau multinucleated giant cell. Nah, itu yang khas ya untuk varicella. Oke, next slide. Slide ya. Nah, pemeriksaan penunjang yang ketiga kita bisa lakukan PCR. Nah, ini PCR ini cukup sangat paling sensitif ya untuk mendiagnosis varicella. Dia yang paling sensitif. Misalnya kalau kita tidak bisa membedakan dengan monkeypox ya, atau penyakit-penyakit vesikel virus lainnya. Nah, ini PCR adalah pilihan utama untuk membedakan, karena langsung memang spesiesnya kelihatan keluar. Jadi ini yang paling sensitif dan paling cepat ya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya kita lakukan bisa tes serologi ya, untuk antibodi terhadap varicella. Cuman tes serologi ini kurang sensitif, biasanya dipakai untuk studi retrospektif atau studi untuk mengetahui apakah orang ini rentan terkena varicella atau bukan. Jadi tes serologi ini dia untuk studi retrospektif, tapi bukan untuk diagnostik, dia hanya untuk penelitian, yang mana kelompok yang rentan terkena varicella, mana yang sudah punya antibodi. Oke, next. Nah, ini saya bilang tadi, diagnosis banding ya, cukup banyak ya. Kalau vesikel, apalagi kalau teardropnya nggak kelihatan ya. Nah, yang pertama itu bisa di-DD dengan dermatitis herpetiformis. Nah, apa itu dermatitis herpetiformis? Ya, itu suatu penyakit kulit bersifat kronis ya. Dia disebabkan hipersensitivitas terhadap gluten. Artinya kronis. Kalau kronis itu artinya kambuh-kambuhan. Kalau varicella kan dia akut, cuma satu kali ya, satu kali dialami. Kalau herpetiformis dia kambuh-kambuhan, apalagi kalau ada riwayat terkena sering makan tepung-tepung ya, sebagai reaksi hipersensitivitas terhadap gluten. Dan predileksinya khas ya, dia di ekstensor dari tubuh ya, seperti di bokong, ini lengan, punggung, kaki, betis, dan bersifat simetris. Kalau tadi itu varicella kan dia penyebarannya dari sentrifugal dari tengah ke samping. Terus diagnosis bisa di-DD dengan impetigo crustosa ya. Impetigo crustosa itu awalnya juga vesikel-vesikel kecil ya, terus berisi pustul, terus pecah ya menjadi kusta. Cuman ini kan bedanya dia krustanya khas ya, seperti madu ya, kuning kekuningan seperti madu, dan predileksinya tuh paling sering dimulai pada anak-anak itu di lubang hidung, terus dia autoinokulasi menyebar ke mulut, ke pipi, dan ke tempat lain. Autoinokulasi artinya penyebaran di dalam tubuh diri sendiri.
ya. Ini kan disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Jadi yang ketiga, skabies ya, skabies atau kudis ya, orang awam bilang kudis atau gatal agogo. Nah, skabies ini disebab infeksi parasit yang disebabkan tungau ya, Staphylococcus KBI. Ini sangat menular. Ada cardinal sign-nya juga ya. Ada 4 cardinal sign. Yang pertama, gatal pada malam hari ya. Yang kedua, menyerang berkelompok. Satu rumah kena, terus orangnya tinggal di asrama. Yang ketiga, ditemukan terowongan di lesinya. Yang keempat, ditemukan tungau pada pemeriksaan mikroskopis. Ini gejalanya dia bersifat gejala klinisnya ya, fluoresensinya dia papul-papul berpasangan, ada tempat masuk, ada tempat keluar, karena di situ terowongannya. Dan biasanya di sela-sela jari, paling suka itu di area-area yang stratum corneumnya tipis ya, di sela-sela jari, lipatan, kelamin pada anak laki-laki tuh, pada pria tuh di kelamin ya. Kalau skabies khas muncul sekali dan gatal banget, malam hari gatal, kalau pagi nggak terlalu gatal. Oke, next slide. Ini banyak ya diagnosis banding. Nah, kita bisa DD juga sama penyakit virus lainnya yang vesikel ya, yang lagi happening juga baru-baru ini, beberapa tahun ini, monkeypox ya. Monkeypox ini infeksi virus juga ya, mirip juga cacar, cuma dia disebabkan oleh pox virus ya, golongan pox virus. Kalau bedanya sama cacar, gejala prodromalnya dia demam tinggi. Kalau virus varicella dia nggak terlalu demam, demamnya demam ringan, demam tinggi. Kemudian ada limfadenopati, pembesaran kelenjar getah bening, ya itu di anak yang orang Afrika nih, bayi Afrika itu kelenjar getah bening belakang telinganya membesar ya. Nah, terus diikuti, terus gejala klinisnya dia vesikelnya itu cepat sekali berubah menjadi pustul dan krusta, ya ada jaringan nekrotik di tengahnya, itu khas ya, jaringan nekrotik cepat sekali itu perubahannya dan menimbulkan jaringan sikatrix ya, jaringan parut nekrotik kalau monkeypox. Jadi itu biasanya penularannya itu melalui kontak langsung, melalui airborne ya, dan biasa dari orang yang terpapar dari daerah yang ada endemis monkeypox. Oh ya, satu lagi tuh yang gambar pertama, kalau varicella itu jarang di telapak tangan ya. Dia ini kalau monkeypox ada di telapak tangan. Oke, next slide. Nah, ini variola atau smallpox. Jadi variola ini beda sama varicella ya, tapi mirip gejala klinis. Variola ini penyakit infeksi virus yang sangat lama ya, sudah langka terjadi. Terakhir itu kejadiannya tahun 1979. Karena sudah kemajuan ilmu kedokteran, ditemukan vaksin, jadi jarang nih orang yang kena variola, sudah ada nih kekebalannya. Dan biasanya ini gejala klinisnya ya, dia lebih banyak di wajah ya, gejala efloresensinya dia pustul-pustul kecil dan cepat sekali pecah, terus menimbulkan jaringan parut. Jadi orang-orang tua itu yang bopeng-bopeng kulitnya, bopeng-bopeng mukanya itu post kena variola ya, karena dia beda sih sama varicella ya. Kalau varicella dia bopengnya dia tidak terlalu dalam. Kalau ini variola dalam sekali. Tapi ini sudah jarang nih variola terjadi ya. Tapi tahun 79 itu terakhir karena diduga bioterorisme ya, senjata biologis. Jadi perang ya, digunakan sebagai alat senjata biologis virus smallpox. Oke, next slide. Nah, yang ini terakhir diagnosis banding yang paling sering juga terjadi sampai saat ini, molluscum contagiosum ya. Kalau molluscum contagiosum itu dia papul-papul ya, papul-papul berwarna mutiara atau berwarna seperti daging atau berwarna seperti kulit. Tapi yang khasnya dia tuh di tengah ada dele. Dele itu khas pada molluscum ya, dan cepat sekali penyebarannya ya, autoinokasi juga. Namanya juga molluscum contagiosum, sangat menular ya. Biasanya ini juga menyerang anak-anak. Kalau ada orang dewasa jarang. Orang dewasa biasanya karena penyakit menular seksual ya, karena penularannya lewat kontak langsung. Tapi kalau anak-anak biasanya orang yang sering berenang di tempat umum, anak-anak yang sering berenang di kolam renang umum atau tempat pemandian umum biasa
rentan terkena molluscum contagiosum ya. Ini tidak bisa dikasih salep ya, harus diangkat badan virusnya itu di benjolannya. Jadi kalau kalian lihat begini-begini nih, percuma kalau kalian kasih salep atau obat minum ya, harus di enukleasi, dikasih keluar itu badan molluscumnya di benjolannya deh, diekstraksi. Oke, next slide. Nah, bagaimana penata laksanaannya kalau kita kena cacar? Untuk anak-anak ya, anak umur 12 anak umur 2 tahun ya, mulai anak umur 2 tahun sampai 12 tahun itu sudah boleh dikasih acyclovir dengan dosis 4 kali 20 mg per kilogram berat badan. Kalau orang dewasa itu dosisnya 5 kali 800 mg per hari selama 7 hari. Kalau orang dewasa selama 7 hari, kalau anak-anak selama 5 hari saja, 4 kali 20 mg per kilogram berat badan. Untuk anak di atas 2 tahun sampai 12 tahun. Kalau 13 tahun terus berat badannya lebih 40 kilo, kasihlah dosis dewasa. Bisa juga dikasih yang terbaru, obat antivirus terbaru tuh valacyclovir. Ya, dosisnya untuk dewasa 3 kali 1000 mg per hari selama 7 hari. Kemudian bila ada infeksi sekunder bisa kita kasih antibiotik sistemik, terus kalau gatal bisa kita kasih antihistamin oral. Jadi pengobatan varicella itu kausatif dan simptomatis. Kausatif artinya mengobati penyebabnya. Ya, penyebabnya kan virus, berarti dikasih obat antivirus. Kemudian simptomatis sesuai gejala. Kalau gatal dikasih antihistamin ya, kalau ada tanda-tanda infeksi sekunder dikasih antibiotik sistemik. Oke, next slide. Nah, ini kalau perawatan di rumah sehari-hari ya, yang jelas istirahat, nggak boleh keluar-keluar, harus isolasi mandiri di rumah, karena itu tadi penyebarannya melalui aerogen ya. Terus selama di rumah istirahat, perbanyak minum air putih, konsumsi makanan yang bergizi ya, jangan dikasih pecah vesikelnya ya, jangan digoreng korek karena nanti bisa berbekas menjadi jaringan parut ya. Kemudian pakai bahan yang baju yang lembut ya. Kalau di rumah bisa pakai tank top saja supaya tidak terlalu banyak gesekan ya. Mandi tetap ya, airnya som-som kuku ya. Tetap mandi selama demam. Jadi banyak orang awam ini ya, yang kalian mesti luruskan, orang cacar tidak boleh mandi. Nah, kalau selama tidak demam, boleh mandi. Demamnya juga kan tadi demam ringan ya. Jadi orang cacar boleh mandi ya. Orang cacar boleh mandi. Itu mencegah apa? Mencegah infeksi sekunder. Terus kalau gatal, topikalnya bisa kita kasih kompres dingin atau lotion kalamin atau kaladin bisa ya. Kemudian itu tadi ya, hindari kontak dengan orang lain. Kalau sudah pecah vesikelnya, bisa dikasih salep antibiotik. Jadi jangan kok kasih salep acyclovir kalau cacar, tidak guna. Ya, karena virus varicella zoster itu kurang sensitif terhadap acyclovir. Ya, makanya dosisnya tinggi banget, 5 kali 800 ya. Tinggi banget. Acyclovir itu sensitifnya terhadap herpes simplex. Tetapi acyclovir bisa membantu memperbaiki atau menghambat replikasi dari virus varicella zoster, tapi harus dengan dosis yang tinggi, oral, ya, sistemik. Tidak usah kok kasih salep, tidak guna, ya, tidak ada gunanya. Lebih kalau pecah, kasih salep antibiotik. Oke, next. Nah, ini komplikasi yang tadi saya bilang ya, kalau anak-anak itu jarang terjadi ya, kalau anaknya sehat. Atau adapun yang paling sering terjadi itu ada infeksi sekunder ya, impetigo yang bisa disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, Streptococcus beta-hemolyticus ya. Kemudian pada dewasa yang paling kita takutkan itu encephalitis, pneumonia, glomerulonefritis, karditis, hepatitis, keratitis, konjungtivitis, otitis arteritis, dan kelainan darah. Oke, next. Nah, pencegahan bisa nggak varicella dicegah? Ya, bisa ya. Sekarang lagi gencar-gencarnya ada vaksinnya, sudah ada vaksinnya. Ada vaksin aktif maupun pasif. Vaksin aktif itu bisa kita kasih Varivax ya. Varivax itu vaksin varicella yang berasal dari virus hidup yang dilemahkan atau live attenuated. Kalau
Vaksin pasif itu kita kasih antibodi ya, varicella immunoglobulin ya. Cuman lebih tahan lama itu yang aktif dibanding yang pasif ya. Kalau apa varicella immunoglobulin. Oke, next. Nah, kesimpulan, varicella merupakan infeksi akut primer disebabkan oleh virus varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa. Terdapat gejala konstitusi dan kelainan kulitnya bersifat polimorfik, berlokasi di bagian sentral tubuh, terus penyebarannya ke perifer atau sentrifugal. Masa inkubasi berkisar antara 14-21 hari setelah paparan ya. Biasanya diawali dengan gejala prodromal seperti demam ya, Malaysia, nyeri kepala, gatal, kemudian disusul dengan timbulnya papuloerythematosa yang dalam beberapa jam berubah menjadi vesikel. Oke, next. Next. Ya, oke. Demikian paparan materi dari saya. Semoga tidak bosan ya. Sudah jam 9 malam ya. Semoga tidak mengantuk ya. Masih semangat. Dan semoga pemaparan saya ada yang dimengerti. Kalau belum ada yang dimengerti ya silahkan kita tanyakan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Tapi terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat menarik dan memberikan wawasan tambahan mengenai varicella kepada kita. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan jangan lupa untuk menyebutkan nama dan dari universitas atau institusinya. Tapi silahkan raise hand yang ingin bertanya. Tapi apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada saudara Sabrina, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Tapi dokter, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Gayatri dari Universitas Bosowa, dokter. Tapi dokter, mohon izin bertanya. Saya sering mendengar kekhawatiran dari beberapa orang tua atau masyarakat tentang penggunaan kipas angin atau AC pada penderita cacar air, yang katanya bisa memperparah kondisi cacar airnya. Apakah secara medis ada efek atau dampak tertentu dari penggunaan kipas atau AC saat seseorang sedang mengalami cacar air, dokter? Tapi dokter, terima kasih dokter. Tapi dok, izin bertanya, apakah ingin langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu dok? Tapi dok. Mungkin bagus ditampung terlebih dahulu saja ya. Baik dok, tapi dok, terima kasih dok. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan untuk raise hand dan menyebutkan nama juga dari universitas atau institusinya. Silakan.
Tabe, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, karena sudah ada yang resign, kepada saudara Ai dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selamat malam, Dok. Perkenalkan, saya Ainun sebagai masyarakat umum. Saya izin bertanya, Dok. Kan di masyarakat umum ini kita sering bilang kalau tiap individu itu bakalan kena sekali seumur hidup yang namanya varicella. Apakah itu benar atau kembali lagi dengan kondisi imun setiap individu? Terima kasih. Baik, dan ada juga pertanyaan melalui kolom chat Zoom meeting dari saudara Nicole dari Universitas Hasanuddin. Beliau bertanya, Dok, bagaimana cara membedakan antara berbagai variasi cacar melalui pemeriksaan fisik dan apa yang dapat menjadi penanda khas untuk membedakan masing-masing cacar ini, Dok? Tabe, Dok, apakah sudah ingin dijawab atau bagaimana, Dok? Tabe, Dok. Ya, sudah ada 3 pertanyaan ya. Ya, Dok. Iya, Tiga. Dok. Ada 3 Iya, ya? Dok. Iya. Oke. Bisa diulang? Moderator, catat gitu? Tapi, Dok, catat, Dok. Ya, oke. Pertanyaan pertama apa? Tabe, Dok, untuk pertanyaan pertama itu, apakah secara medis ada efek atau dampak tertentu pada penggunaan kipas atau AC saat seseorang sedang mengalami cacar, Dok? Tabe, Dok. Ya, pertanyaan itu memang paling sering muncul dan memang sering ditanyakan pasien. Tapi secara medis tidak ada hubungannya. Cuman memang tadi kembali lagi ke jalur transmisinya ya, secara aerogen ya, secara saluran nafas. Jadi kalau ada AC terlalu dingin atau kipas angin, pasien cacarnya lagi ngobrol atau apa, itu bisa penyebarannya lebih masif. Gitu aja. Tapi kalau penggunaan kipas angin ke dirinya dia itu nggak ada masalah sih. Cuman ya gampang masuk angin aja, jadi menurunkan daya tahan tubuh. Tapi di jurnal atau di textbook sih nggak ada pernah bahas gitu. Yang kedua pertanyaannya, Bu Moderator, halo. Tabe, Dok,
Untuk pertanyaan kedua itu, apakah benar setiap individu itu pasti akan terkena yang namanya varicella, Dok? Tapi Dok. Ya. Untuk kita di negara berkembang, sejujurnya masih ada kemungkinan kita kena infeksi varicella, ya, virus varicella. Cuman ada yang datang tubuhnya bagus, jadi tidak muncul menjadi subklinis istilahnya, ya. Karena datang tubuhnya bagus, ya, jadi replikasi virusnya dihambat memang, tapi virus, ya, langsung laten di sumsum tulang belakang. Nah, kapan dia terpapar virus cacar lagi atau kelelahan lagi atau kecapean, ya, atau stres, ya, ada trauma atau terpapar matahari terlalu berlebih yang menurunkan daya tahan tubuhnya. Nah, itu virus varicella yang laten itu bisa bangkit, reaktivasi menjadi herpes zoster. Makanya banyak itu kalian lihat kasus herpes zoster tapi riwayat tidak pernah kena cacar, pasien tidak pernah kena cacar waktu kecil, ya. Bahkan saya pernah dapat waktu saya PPDS herpes zoster pada anak, ya, pada anak. Padahal sebelumnya itu nggak ada sama sekali riwayat cacar waktu dia bayi atau dia kecil. Ternyata ada di buku dijelaskan bahwa individu itu ada bisa mengalami gejala terpapar infeksi virus varicella tapi subklinis, artinya tidak muncul gejalanya, ya. Jadi daya tahan tubuhnya sangat bagus sekali. Itu. Jadi sebenarnya virus varicella kalau kita kena sedini mungkin usia yang kita kena itu lebih bagus. Kenapa? Karena akan memunculkan imunitas di masa depan, dan imunitas ini bersifat permanen. Jadi jarang kita kena cacar 2 kali, kecuali kalau herpes zoster. Jadi infeksi primer adalah varicella, herpes zoster adalah reaktivasinya, gitu. Jadi semua orang bisa kena, tergantung daya tahan tubuh. Ada yang muncul, ada yang enggak, ya. Yang enggak itu disebut subklinis. Oke, langsung. Puas ya, ngerti ya? Pertanyaan ketiga. Tapi Dok, untuk pertanyaan ketiga itu, bagaimana cara membedakan antara berbagai variasi cacar melalui pemeriksaan fisik Klinis. dan fisik. apa yang dapat menjadi penanda khas untuk membedakan masing-masing cacar ini, Dok? Tapi Dok. Oh ya, tadi saya sudah jelaskan di diagnosis banding. Mungkin yang Nicole ini baru join. Tadi ada beberapa, mungkin bisa moderator tampilkan slide-nya. Yang kalau cacar itu cacar ada 3, ya, cacar air, cacar monyet, cacar ular, ya. Orang orang awam, ya, taunya ada 3, cacar air, cacar ular, cacar monyet. Nah, cacar air ini varicella, ya, chickenpox, nama istilah medisnya. Chickenpox, ya, itu tadi yang khas itu dia fisikalnya seperti tetesan air mata atau teardrop. Coba tampilkan gambarnya lagi. Tolong Dek, Mbak Sul Aziza, supaya Dek Nicole-nya bisa lihat dengan jelas. Makanya itu tadi saya minta gambarnya itu diperbesar, zoom. Jadi saya mau slide-nya itu lebih banyak gambar. Karena kita ini di dermatologi itu lebih banyak melihat, ya. Nah, modalnya dermatologis itu mata, terus jeli. Bisa tampilkan, Dek? Oke, sorry. Oke, yang cacar air dulu, gejala klinis. Gejala klinis cacar air. Nah, oke, ini, ya. Dia seperti tetesan air mata dan predileksinya itu biasanya mulai dari wajah, kepala, punggung, baru ke menyebar ke ekstremitas. Dia jarang di telapak tangan dan telapak kaki, jarang banget, ya. Gitu, ya, Nicole, ya. Teardrop, tetesan air mata, ya. Dan terpisah-pisah, scatter, terpisah-pisah, jarang ya dia berkonfluen, gitu, menyebar, scatter. Kalau cacar ular, nama istilah kedokterannya herpes zoster, singles. Sorry, saya enggak tampilkan di sini. Singles, dia itu bergerombol, ya, vesikel eritem, bergerombol, dasarnya eritem, vesikelnya, dan dia unilateral, sebelah kiri atau sebelah kanan. Di gambar patogenesis saja, Dek. Ya. Yang sebelumnya, yang patogenesis VCV, laten, terus reaktivasi, menjadi herpes zoster atau cacar ular, ya.
eh, yang gambar itu yang ya ini. Nah ini dia unilateral ya, sebelah kiri atau sebelah kanan tergantung dermatom mana ya, dia laten ya. Kalau dia latennya di dermatom torakal ya, torakal kan torakal ada 12, vertikal ada 7 ya. Torakal, lumbal, sakral. Jadi dermatomnya ada dibagi ada 4, vertikal, torakal, lumbal, sakral. Nah, kalau misalnya di daerah dada biasanya kena torakal. Biasanya dia khas fisikalnya. Kalau cacar ular bergerombol ya, unilateral. Makanya dibilang ular karena uh, dari depan ke belakang dan sebelah saja bergerombol dengan dasar eritem. Vesikelnya, Dek. Ya, tidak terpisah-pisah. Dia bergerombol banyak. Bergerombol, bergerombol, bergerombol gitu. Itu cacar ular. Terus next ke cacar monyet. Terakhir, cacar monyet yang dia banding. Nah, ini cacar monyet. Kalau cacar monyet, dia mirip-mirip memang dengan varicella, cuman dia khasnya ada pembesaran kelenjar getah bening, limfadenopati itu khas dan demamnya tinggi banget secara klinis ya, anamnesis. Kemudian eh, predileksinya bisa di telapak tangan, telapak kaki. Oke, lalu apa evolusi lesinya itu cepat sekali ya dari vesikel, pustul, terus ada jaringan nekrotik di tengahnya, eschar namanya kalau monkeypox ya, monkeypox. Terus dia ada riwayat dari daerah endemis monkeypox ya, itu biasa dari luar negeri ya gitu. Tapi zaman sekarang bermutasi virusnya bisa dari apa? Ada yang bilang di kalangan LSL ya, male sex male itu ada kasusnya meningkat ya. Ternyata orangnya LSL HIV ya. Kalau HIV ya rentan kan pasien apa golongan imunokompromis jadi gampang terkena monkeypox. Ini khas ya, beda ya dengan varicella. Kalau varicella dia krusta, krusta bukan jaringan nekrotik eschar kayak gini. Oke, terus dia jarang di apa di telapak tangan, telapak kaki. Kalau monkeypox ada ya. Jaringan tengahnya dia itu ada eschar. Eschar ya, jaringan tengah lesinya. Oke? Gitu. Jadi itu 3 cacar ya. Chickenpox, monkeypox, sama itu tadi cacar ular atau herpes zoster atau bahasa Inggrisnya shingles. Oke, sudah jelas? Udah, Nicole? Semua penanya udah paham nggak? Udah puas nggak? Tapi dokter, sudah jelas dok. Oke. Oke, udah. Masih ada pertanyaan? Tapi apakah masih ada yang ingin bertanya atau sudah tidak ada? Permisi, tapi Dok, ada pertanyaan melalui room chat dari pertanyaannya itu, dalam kehidupan sehari-hari kita sering berbagi barang seperti uang, handphone, ataupun menyentuh gagang pintu yang sama. Apakah penularan cacar air bisa terjadi lewat permukaan benda-benda seperti itu, atau hanya lewat kontak langsung atau melalui udara saja, dok? Tapi dok. Oke, saya langsung jawab ya. Penularannya melalui aerogen saja, ya. Jarang melalui kontak langsung atau benda-benda. Yang itu melalui kontak langsung atau benda-benda itu monkeypox. Jadi monkeypox itu lebih masif penularannya dibanding varicella. Oke, jadi hanya melalui udara saja penularannya. Makanya pasien varicella itu dirumahkan pakai masker kalau ketemu sama orang supaya tidak menular virusnya.
Baik, kepada penanya apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oh, baik, terima kasih. Tapi saya sarankan kita tetap melakukan PHBS ya semenjak kita melewati masa pandemi dan kayaknya ini COVID lagi merebak juga, jadi tetap perilaku cuci tangan dan pakai masker untuk saat ini ya. Karena bukan cuma varicella saja kita hindari, tapi banyak penyakit-penyakit virus lain. Karena COVID ini merebak ya. Informasi terakhir sudah ada 7 pasien terkonfirmasi COVID di Indonesia ya dari Thailand Ki. Jadi tetap Ki menjaga kebersihan tangan ya, minimal hand sanitizer sama pakai masker. Sampai dok, baik dok, terima kasih atas materinya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan para peserta dok. Baik, karena sesi tanya jawab telah selesai, maka kita lanjut pada sesi post test. Silakan para peserta mengisi post test melalui link yang sudah dibagikan pada grup WhatsApp-nya. Waktu yang diberikan untuk pengisian post test 2 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Tabe. Baik,
pengisian poster telah selesai. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi. Baik, kita langsung saja lanjut pada kegiatan selanjutnya, yaitu sesi penyerahan sertifikat dan plakat kepada dokter. Tabe dok, mohon izin share screen sertifikat dan plakatnya dok. Tabe dok. Tabe dimohon untuk para peserta untuk on cam. Tapi dokter izin screenshot 1, 2, 3. Lagi dok. 1, 2, 3. Udah selesai dok. Terima kasih dok. Tapi dokter izin screenshot 1, 2, 3. Kali lagi dok. 1, 2, 3. Sudah selesai dok. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya dan berguna untuk adik-adik calon dokter semua ya. Semangat belajarnya. Ingat ya, baca buku. Perbanyak baca. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. Semuanya membedakan rajin dan malas aja. Oke? Baca Tabe buku ya. Tabe dok, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Sudah selesai, boleh izin live? Tabe dok, mau dokumentasi bersama boleh dok? Oh, oke. Ya, oke. Baik dok. Tapi teman-teman, tapi dokter izin screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah selesai dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Dok. Ya, kalau umur panjang nanti di lubang baji ketemu sama saya sekulit ya. Unibos, anak Unibos. Iya, dok. Terima kasih dok. Oke, sama-sama. Izin live ya. Tabe dok, Dok, baik, Dok. Baik, karena sesi dokumentasi telah selesai, tidak terasa kita sudah berada pada penghujung acara. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan malam hari ini. Semoga apa yang didapatkan pada malam hari ini bisa memberikan wawasan tambahan dan dalam penanganan penyakit varicella.
Saya Zul Aziza Amalia Natsir sebagai moderator memohon maaf jika ada kekurangan selama